Kembali lagi dengan saya Almar Pimpin Aquarium, channel yang penuh dengan berkat khususnya bagi para pemula yang mau memelihara ikan hias air laut. Maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Channel kita akan memberkati Anda. Memelihara ikan hias air laut tidak semudah memelihara ikan hias air tawar, sehingga banyak sekali para pemula yang biasanya sudah sangat mahir memelihara ikan hias air tawar, tetapi pada saat memelihara ikan hias air laut semuanya mengalami kegagalan total. Padahal sebenarnya sangat mudah sekali, karena kunci memelihara ikan hias air laut adalah menciptakan sistem filtrasinya. Hanya itu doang. Karena kebanyakan yang memelihara ikan hias air tawar, mereka hanya memakai sistem filtrasi yang sangat sederhana, dan kebanyakan mereka hanya memakai sistem mechanical, dan sebagian mungkin ada memakai sedikit media bakteri. Tetapi sistem filtrasi yang mereka ciptakan untuk tank mereka, pada umumnya sistem filtrasi yang mereka buat tidak bisa menghasilkan air yang kembali menjadi jernih seperti sedia kala tanpa mengandung bahan-bahan yang beracun bagi ikan. Itulah sebabnya pada umumnya mereka yang memelihara ikan hias air tawar masih tetap melakukan yang namanya water change. Sementara Anda lihat tank yang ada di belakang saya, sama sekali kita tidak melakukan water change, dalam arti membuang air tank kurang lebih 10-20% lalu mengganti dengan air yang baru. Hal tersebut tidak kita lakukan jika sistem filtrasi kita sudah seimbang. Artinya sistem filtrasi kita sudah seimbang dengan jumlah volume ikan yang ada di dalam tank kita. Anda lihat tank saya full dengan ikan. Tank ini sudah berjalan menuju 3 bulan lebih, dan volume ikan setiap saat bertambah terus. Kali ini di tank saya Anda bisa perhatikan ada lagi tambahan biota yang baru, tetapi masih tetap dapat dihandling oleh sistem filtrasi yang kita ciptakan. Seperti yang Anda sudah lihat, selesai feeding time, maka air yang Anda lihat di belakang saya yang saat ini sangat jernih, itu akan sangat keruh sekali. Karena ikan-ikan yang ada di dalam tank saya ini lebih cenderung bukan menelan makanan, tetapi mencabik-cabik makanan, sehingga pada air saya penuh dengan cahan daging ikan yang sangat halus, dan juga lemak-lemak daripada ikan merusak, membuat air menjadi sangat keruh. Tetapi sistem filtrasi kita dapat membuat air jernih kembali hanya dalam waktu 1 jam. Air kembali seperti Anda lihat, bersih seperti sedia kala. Kelebihan kita di dalam ikan hias air laut, kita mengenal yang namanya skimmer. Sementara pada ikan hias air tawar hampir tidak pernah kita lihat ada yang memakai protein skimmer. Apa sih protein skimmer? Kita sudah bahas pada konten sebelumnya. Protein skimmer sangat dibutuhkan dan wajib ada pada sistem filtrasi ikan hias air laut. Jika banyak mereka yang menyatakan para pemula boleh memelihara ikan hias tanpa SAM, tanpa filter, tanpa skimmer, saya kira lebih bagus Anda coba mengikuti cara ala Pimpin Aquarium. Kita akan memandu para pemula sampai berhasil. Kita sudah pernah memandu seorang pemula yang baru belajar ikan hias air laut di Kota Medan. Pada awalnya beliau sudah berhasil memelihara ikan hias air laut dan sudah sangat senang bahwa dia sudah bisa berhasil
Bahkan kita sudah pernah membuat konten dari marine tanknya. Tapi hanya karena masalah sepele, beliau membeli ikan yang sudah membawa bibit penyakit white spot. Walaupun suhu tanknya panas sekali sekitar 32 derajat, tetapi yang namanya WS berkembang sangat pesat pada tanknya sehingga satu tank mengalami crash dan akhirnya semua ikan mati akibat serangan white spot. Berhubung beliau bekerja di luar kota sehingga marine tanknya tidak ada yang mengurus, itulah yang menyebabkan tanknya mengalami kegagalan total alias crash. Kita lihat video sebelum dan pada saat tanknya crash. Berkat keuletan dari saudara kita, saya katakan jangan menyerah. Karena jika Anda belum pernah mengalami kegagalan dalam memelihara ikan hias air laut, Anda belum tamat memelihara ikan. Karena siapapun namanya, jika katanya belum pernah mengalami kegagalan selama dia memelihara ikan hias air laut, saya pikir itu adalah mustahil. Karena saya sendiri sudah memelihara ikan hias air laut sejak saya masih sekolah di SMP. SMP saya itu ada di Sibolga, jadi saya langsung menangkap ikan dari laut dan saya pelihara hanya memakai sistem aerator dengan filtrasi underground system. Tetapi selalu gagal dan selalu gagal. Itulah sebabnya jika Anda gagal, jangan Anda menyerah. Tetapi teruslah semangat, belajar dan belajar. Disitulah seni memelihara ikan hias air laut. Jika Anda gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jika sudah menyerah, silakan Anda boleh konsultasi dengan pimpin akuarium melalui WhatsApp dan chat only. Tolong jangan melakukan video call atau menelepon kita secara langsung. Silakan Anda menghubungi kita dengan chat, pasti akan kita balas. Kita lihat video berikut.
Halo, kembali ini dengan saya Ayung. Saya tinggal di Kota Medan. Saya buatkan konten ini kepada sahabat saya, yakni Pimpin Akuarium, yang notabene satu kampung halaman dengan saya di Kota Medan. Nah, kali ini konten ini saya buat untuk melengkapi kondisi akuarium saya yang kemarin crash. Nah, sekarang kondisi akuarium saya sudah stabil kembali berkat dengan arahan dari Pimpin Akuarium memakai bakteria marine reef tank. Ini trace element, ini udah mau habis. Ini saya beli lagi. Ini marine floating feed dengan garlic, ya. Jadi kondisi tank saya sekarang sudah stabil. Saya sekarang memakai aerator di belakang karena kondisi akuarium saya tidak memakai sealer, sehingga kondisi air cukup panas. Ini barusan selesai saya taruh es. Ini sekitar 28 derajat 28 Celcius. Dan sekarang saya menggunakan sistem auto top up dengan cara seperti ini. Auto top up dengan cara seperti ini. Nah, dengan pola pelampung. Nah, kondisi kenapa saya pakai seperti ini? Karena kondisi akuarium saya karena terlalu panas. Kadang saya taruh es, kadang saya hidupin kipas kalau saya keluar. Kalau saya ada di rumah, saya sering taruh es. Nah, kondisi esnya taruhnya di sini, di sekitar sini. Bisa taruh 3 es dengan ukuran botol 600 ml. Dengan satu ini 2 biji. Ini 1 botol di sini. Ilustrasi dengan yang dibimbing oleh Pimpin Akuarium dengan mempergunakan karang jahe. Ini biobol, karang jahe seperti ini. Nah, karang jahenya lebih besar. Ini kecil. Ini supaya menurut dari Pimpin Akuarium supaya aliran airnya bisa sedikit lebih terhambat dan pelan, sehingga bakteri-bakteri ini akan terisi di rumah bakteri tersebut. Oke, barusan masuk kembali sini. Ini duct sandbag seperti ini. Oke. Demikian video ini saya perbuat. Terima kasih untuk Pimpin Akuarium. Semoga jaya selalu dan konten-konten juga akan semakin menarik, dan seperti biasanya konten-kontennya cukup menarik untuk para kita sebagai pemula. Dan semoga pemain-pemain akuarium di Kota Medan bisa semakin maju. Sukses selalu Pimpin Akuarium. Jadi prinsipnya, jika Anda sudah pernah gagal sekali, silakan Anda coba lagi. Kita akan memandu Anda. Pengalaman kegagalan yang lalu itu menjadi pengalaman bagi Anda. Jadi semakin banyak Anda gagal, semakin banyak pengalaman Anda. Sehingga untuk ke depan Anda pasti bisa berhasil. Seperti tank yang di belakang saya, Anda bisa lihat usia tank ini sudah menuju 3 bulan lebih, dan hingga saat ini volume ikan semakin hari semakin bertambah banyak. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.